Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan membahas mengenai praktikum yang telah kami lakukan, yaitu praktikum makrofauna yang ada di permukaan dan di dalam tanah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Andika, NIM D1 B1 20028. Selanjutnya, Saya Sepita dengan NIM D1 B1 20060. Selanjutnya saya sendiri atas nama Reski, NIM D1 B1 20092. Saya Imas Cahyani dengan NIM D1 B1 20076. Saya Andiat Mafauzia dengan NIM D1 B1 20004. nah untuk tujuan praktikum akan dijelaskan oleh Andi Atma. Oke, jadi tujuan kami melakukan praktikum ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Laude Muhammad Harjoni Kilawasid SPMSI selaku dosen mata kuliah Ekologi Pertanian. Dan juga untuk mengetahui makrofauna yang ada di permukaan tanah dan di dalam tanah. Dan untuk mengetahui jaring-jaring makanan yang ada di Sebelum permukaan. kita lebih dalam membahas, kita harus tahu dulu bahwa hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi itu akan menghasilkan sebuah ekosistem. Nah, ekosistemnya itu terdapat sebuah hubungan antar jaring-jaring makanan. Nah, dalam jaring-jaring makanan tersebut konsumen, ada dekomposer, dan diawali oleh produsen atau makhluk hidup pembuat makanan. Misalnya seperti belalang. Nah, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Nah, ketika ularnya mati, jasadnya itu akan diurai oleh jamur menjadi sebuah unsur hara yang nantinya akan berperan penting untuk tumbuhan. Jadi seperti itu. Seperti yang kita laksanakan praktikum yang lalu itu yang di Nanga-Nanga. Salah satu contoh saya seperti vegetasi puncak itu, di bawah tanah itu ada rayak. Rayak memakan tanaman atau akar-akar yang telah mati toh, kemudian rayak dimakan oleh laba-laba. Laba-laba mati maka akan diuraikan oleh pengurai seperti kecoa yang seperti serang yang kita dapat kemarin toh, yang sebagai pengurainya itu kecoanya. Kemudian di sini pada praktikum 1, katakanlah kita mendapatkan makrofauna kupu-kupu. Terus rantai makanan kupu-kupu ini pertama itu dia menghisap madu yang ada di tanaman. Terus belibis memangsa kupu-kupu. Seterusnya elang memangsa belibis. Ketika elang mati, nutrisi yang ada di tubuh elang diserap oleh pengurai. Kemudian diserap kembali oleh tanah. Lalu diserap lagi oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Yang kita dapat tuh di praktikum pertama dan praktikum kedua itu ulat bulu. Rantai makanannya ulat bulu itu ulat bulu memakan daun, terus ulat bulu dimakan burung. Setelah mati itu akan diuraikan, dan setelah itu akan diserap oleh tanah, dan kemudian akan diserap oleh tanaman dan untuk proses fotosintesis. Oke, dari praktikum yang telah kita lakukan itu kita dapat ulat gerayak sama capung. Nah, untuk capung ini merupakan hewan karnivora yang merupakan pemakan jaring-jaringan hewan. Sedangkan ulat gerayak itu pemakan jaringan-jaringan tumbuhan. Nah, kalau misalkan dalam suatu jaringan makanan ada tumbuhan, ulat gerayak, capung sama katak. Ulat gerayak ini merupakan konsumen 1, yang tanaman ini merupakan produsen. Sedangkan capung merupakan konsumen 2, katak merupakan konsumen 3. Nah, jika katak mati maka akan diurai oleh jamur atau bakteri. Mungkin itu. Jadi gimana untuk artikel dan PPT-nya? Artikelnya ini apa judulnya? Kita kasih saja makrofauna di atas permukaan tanah dan di atas permukaan dan di bawah permukaan tanah atau di dalam.
Terus untuk PPT-nya gitu kita bahas tentang anunya jaring-jaring makanannya, kita kasih susun gambar setiap masing-masing makrofon yang kita dapatkan di praktikum sebelumnya. Kemudian peranannya kita kasih masuk masing-masing makrofauna. Nah itu di artikel apa saya yang kita bahas? Iya, hasilnya dia dicontoh tentang makrofauna yang ada di permukaan tanah sama di di bawah permukaan tanah. Saya nanti kita lagi kita bahas kita itu lagi. Terus kalau itu artikelnya pakai kan ya bimbingan pustaka begitu daftar pustaka Enggak, langsung abstrak dulu apa lagi? Coba cek kita lihat abstrak Inggrisnya dulu baru Indonesia-nya. Di situ jadi panduan Itu mau ada kan tabelnya itu. mungkin itu tablet kita minta di setiap praktikum satu dan dua gimana kan Coba kita dihapusnya. Kayaknya kita pakai, kita bahas kembali. jadi itu yang tadi kemarin tablet kita kasih masuk ke dalam kita tapi kita perlu mana iyo terus dicampur kita praktikum satu dan praktikum dua dulu. nanti nggak selesainya kita masuk untuk bikin nanti kita pikirkan lagi selanjutnya kayak bagaimana PPT-nya yang PPT-nya tinggal sedikit kita bahas saja kita langsung lagi kan satu ini sudah sebagian itu jadi sebentar kita kerja selebihnya lagi lanjutannya. Kita itu jadi makanannya itu masih panas-panas kita. Udah gambar langsung langsung Gambar sih dari kasihnya. nanti kita langsung presentasi kita langsung jelaskan nih supaya nanti di PowerPoint yang datang banyak kita kasih masuk kami. Jadi mungkin begitu saja untuk itu artikel sama PowerPoint-nya. Baiklah itu tadi diskusi dari kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.